Oke, keberatan, banding, dan pengurangan. Ini, materi dari kantor pusat, DJP ya. Indonesia. Oke, silakan ikutin. Indonesia itu negara hukum, jadi setiap individu, jadi kalau individu di sini terkait wajib pajak, itu berarti wajib pajak itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam hukum pajak, ya, hak dan kewajiban wajib pajak diatur dalam KUP. Ya, kalau tidak sesuai menurut wajib pajak bisa melakukan tindakan hukum. Nah, bagaimana jika wajib pajak menemukan perhitungan pajak yang salah menurut mereka ya, mereka bisa melakukan tindakan hukum berikutnya. Tindakan hukum kita sudah pernah belajar, pertama adalah keberatan. Jika wajib pajak tidak puas atau tidak sependapat mengenai jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak karena tidak sebagaimana mestinya. Nah, ruang lingkup keberatan kita sudah belajar kemarin. Ini sekedar mengulang karena sudah 6 pertemuan kita ya. Ada SKP KB, KBT, SKPLB, SKPN, ataupun bukti potong atau pemungutan yang tidak benar atau tidak tepat. Nah, ini urut-urutannya. Sorry, kelewatan. Ya. Urut-urutan pengajuan keberatan. Ya, ini pertama Anda harus mengajukan tertulis dalam bahasa Indonesia. Isi permohonan menerangkan tentang pajak terutang versi Anda, versi dari wajib pajak, dan menjelaskan alasannya. Dan ingat, satu keberatan untuk satu ketetapan pajak. Jadi kadang dalam satu pemeriksaan itu, ketetapan pajak bisa lebih dari satu. Misalnya Anda diperiksa PPN masa Januari sampai Desember. Itu minimal akan ada 12 ketetapan. Surat ketetapan pajak PPN untuk masa Januari sendiri, Februari sendiri, Maret sampai dengan Desember sendiri. Dan ternyata ada kemungkinan adanya STP. Ya. Ambil contoh terlambat lapor, dia akan ada STP. Kemudian misalkan ada PPN jasa luar negeri, ada. Jadi banyak sekali yang surat harus ditanganin. Itulah kenapa sistemnya lagi dibenahin biar keberatan itu tidak numpuk sebanyak-banyak itu. Salah satunya adalah pemeriksaan yang betul-betul berdasarkan bukti yang kompeten, sehingga wajib pajak tidak bisa mengajukan keberatan, istilahnya udah skakmat gitu, menyerah gitu. Oke. Dan jangka waktu pengajuan keberatan itu 3 bulan sejak ketetapan pajak dikirim. Ingat, sejak ketetapan pajak dikirim. Kalau Anda sebagai wajib pajak atau konsultan pajak, cara paling gampang sejak tanggal SKP terbit. Ya, sejak tanggal SKP terbit, istilahnya worst-nya harus sudah itu. Terus kemudian yang kelima adalah melunasi jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir. Kalian semester ini juga sedang belajar pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan itu ada suatu ketetapan, ada yang disetujui, ada yang tidak. Jika disetujui, itu membuat suatu ketetapan, Anda wajib bayar. Jika tidak dilunasin, permohonan keberatan Anda akan ditolak secara formal. Kemudian penandatanganan bisa oleh wajib pajak maupun dengan kuasa. Kuasa ini terdiri dari konsultan pajak atau kuasa khusus. Nah, ketentuan lain yaitu jika wajib pajak tidak mengajukan pengurangan atau pembatalan. Jadi ada suatu ketetapan, wajib pajak itu hanya boleh melakukan satu action. Kalau keberatan saja, kalau pengurangan saja, kalau pembatalan saja. Jadi bisa jadi kadang wajib pajak itu setuju pokoknya, tetapi tidak setuju bunganya. Oleh karena itu mereka biasanya minta pembatalan atas bunga itu atau pengurangan itu bisa itu. Atau bahkan mungkin setuju
kemudian menyicil. Nah, itu ada banyak jalan yang ditempuh oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan hukum atas ketetapan itu. 7 syarat ini kalian harap apelkan, kemungkinan nanti akan salah satu yang keluar dalam soal ujian Anda nanti. Anda jelaskan sedetail mungkin, ya. Ini salah satu mungkin yang pasti bakal keluar ini. Oke. Oke. Penyampaian keberatan itu walaupun ditandatanganin oleh Kanwil, oleh penelaah keberatan, itu penyampaiannya tetap harus ke KPP. Ya. Tetap ke KPP terdaftarnya. Tidak boleh ke Kanwil. Kalau ke Kanwil salah malah. Harus ke KPP. Bisa langsung ke TPT-nya, bisa melalui pos tercatat, atau bisa melalui fasilitas elektronik. Sekarang sudah ada fasilitas elektronik untuk objection atau elektronik keberatan, objection ya, keberatan. Nah, proses keberatan, wajib pajak dapat menyampaikan penjelasan tambahan secara tertulis sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan. Nah, jadi dalam proses pemeriksaan setelah terbit SKP, wajib pajak itu pun boleh menanyakan ke kantor pajak sebelum mengajukan keberatan. Ini kenapa di SKP? Sehingga Anda istilahnya kalau dari sisi wajib pajak atau konsultan akan melihat celahnya. Segala macam kalau dalam bahasa hukum itu segala macam fakta hukum itu akan dicari caranya. Kita usahakan namanya di pengadilan, biasanya pengadilan itu masalah formal. Formalnya kita menangkan dulu. Kalau formal sudah kita menangkan, materi nggak penting. Gitu ya. Oke. Dan wajib pajak dapat meminta penjelasan tambahan ke penelaah keberatan ini kenapa sih dikoreksi itu. Oke. Berikutnya, pada waktu keberatan nanti kalau di pemeriksaan ada SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kalau keberatan namanya SPUH, surat pemberitahuan untuk hadir. Ya. Ya, sebelum adanya surat keputusan keberatan, wajib pajak diminta hadir dan memberikan keterangan atau penjelasan. Ini loh dikasih tanggapan menurut kami atas ketetapan yang diterbitkan oleh KPP. Ini Anda boleh hadir, boleh tidak, tetapi seyogyanya hadir. Tetapi yang paling penting adalah tanggapan tertulis. Sama seperti SPHP, kehadiran bisa diabaikan jika tanggapan tertulis ada. Tetapi jika tanggapan tertulis tidak ada, Anda hadir, kehadiran Anda tidak akan istilahnya sepenting kehadiran alat tulis itu surat penjelasan atau tanggapan. Jadi Anda wajib menanggapin itu. Intinya wajib menanggapin itu. Kehadiran setelah itu jika memungkinkan bisa dikondisikan. Nah, pencabutan. Wajib pajak kadang bisa mengajukan pencabutan, tetapi sebelum SPUH. Jadi kadang dalam pemeriksaan dalam proses keberatan bisa jadi ada suatu tindakan win-win solution lah istilahnya begitu. Pada waktu diperiksa itu kan kadang wajib pajak oleh tim peneliti keberatan itu bisa jadi ditetapkan pajaknya bertambah. Benar nggak? Ditetapkan pajaknya bertambah. Di situ kadang ada negotiate dalam artian positif ya, negotiate yang positif. Itu kadang oleh kantor pajak difasilitasi untuk diskusi. Ya. Ini mau dicabut apa enggak? Kalau mau dicabut udahlah pembayar itu misalkan 50 juta. Tapi kalau enggak dicabut, ketetapannya bisa jadi bertambah karena kami menemukan bukti baru gitu. Itu. Jadi kenapa itu diizinkan? Karena ultimum remedium dalam pajak itu walaupun Anda sekarang lagi membuat KTTA, pasti tahu fungsi pajak, budget, reguler, ya enggak? Fungsi utama pajak itu budget. Kalau dalam bahasa hukum, ultimum remediumnya. Ultimum remedium adalah penerimaan negara. Nah,
Begitu penerimaan negara tercapai, hal-hal yang lain bisa diabaikan. Ya, bisa diabaikan. Sama seperti kemarin pada waktu akhir tahun itu penerimaan pajak hampir nggak tercapai di beberapa kanwil. Beberapa kanwil seperti memberikan diskon. Wajib pajak diizinkan bayar pokok, membayar pajaknya, ketetapan pajak yang jadi utang pajak atau sengketa itu, tetapi Anda bisa dapat diskon bunganya sepanjang pokoknya dibayar. Bunganya ada yang didiskon sampai 50%, 70% atau berapa. Itu ada perhitungan. Tapi minimal rata-rata akhir tahun November Desember kemarin yang saya bantu tanganin, alhamdulillah bisa membantu banyak penerimaan karena kita wajib pajaknya berkenan bayar. Karena apa? Karena bunganya dipotong 50%. Gitu. Bunganya dipotong 50%. Jadi wajib pajak juga berhitung cash flow-nya gitu. Ibaratnya kalau bayar konsultan nambah lagi nih, dibilang gitu kan. Udah enggak usah lah dibuat bayar negara saja misalkan gitu. Oke. Jadi itulah kenapa bisa dicabut. Nah, keputusan itu bisa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, bahkan menambah. Itu yang tadi yang saya sampaikan. Bahkan menambah. Ya. Jangka waktu keberatan. Berat ke-8. Sorry, kelewatan ya. Jangka waktu keberatan itu maksimal 12 bulan sejak permohonan wajib pajak diajukan. Ya. Nah ini, jangka waktunya sejak diterima DJP maksimal 12 bulan DJP wajib memberikan keputusan. Ya. Jika terlewat dari waktu itu artinya dianggap dikabulkan seluruhnya, teman-teman. Ingat, ya, jangka waktu ini sejak diajukan, ya. Nah, sejak diajukan itu ya berarti kalau pos ya pos tercatatnya, kalau elektroniknya. Nah, itu di situ. Jadi nanti pada waktu Anda bekerja perhatikan time management, ya. Time management itu perhatikan sekali. Makanya kalau bulan Maret April hati-hati sama pemeriksa pajak, saya sampaikan. Hati-hati sama kalau Anda punya kenalan teman atau pemeriksa pajak bulan Maret April, hati-hati karena mereka lagi stres-stresnya itu untuk pemeriksaan yang mau lewat waktu. Saya juga ngalamin kalau bulan Februari, Maret, April itu udah stres tingkat tinggi itu. Istilahnya jangan senggol deh, senggol bacok lah istilahnya. Kita konsentrasi penuh untuk menyelesaikan tugas-tugas kita dulu. Itu. Oke, jadi 12 bulan sejak permohonan diajukan. Sekarang kita masuk materi banding yang minggu lalu kita sudah sampaikan. Banding itu terjadi kenapa? Wajib pajak tidak puas atas keputusan keberatan. Bisa akhirnya dia mengajukan tindakan hukum berikutnya yang diharapkan lebih fair. Karena ini institusi pengadilan pajak itu bukan institusi yang masih dalam Kementerian Keuangan. Kalau yang penyelesaian keberatan itu kan di Kanwil, itu masih di lingkungan Kementerian Keuangan kan, sehingga oleh beberapa wajib pajak dianggap masih sama lah gitu, masih satu atap lah kan gitu kurang lebihnya. Inilah kenapa Dewi Keadilan digambarkan matanya tertutup, dia nggak melihat kanan kiri siapa yang ngajukan, pedang itu untuk memutuskan yang benar-benar, ya, dan timbangan itu seadil-adilnya. Jadi mereka matanya tertutup, dia nggak peduli ini wajib pajak, nggak peduli kantor pajak. Itulah kenapa kalau digambarkan dengan matanya tertutup. Oke, banding sama seperti yang tadi, hafalkan benar. Salah satu dari ini pasti akan keluar nanti ujian, ya.
Syarat pengajuan banding diajukan dalam bahasa Indonesia mengungkapkan alasan permohonan dengan jelas. Ya, oke, ini ada kesalahan sedikit dari kantor pusat. Jadi satu pengajuan banding untuk satu ketetapan pajak, ya. Jadi ini salah nomor 3-nya. Itu harusnya satu permohonan banding untuk satu keputusan keberatan, ya. Kemudian jangka waktunya 3 bulan sejak surat keputusan diterima, sama, dan melampirkan surat keputusan yang akan diajukan banding tadi. Kalau dalam keberatan, melampirkan surat ketetapan pajak. Kalau dalam banding, melampirkan surat keputusan keberatan atau surat keputusan yang akan diajukan banding. Kemudian bisa penandatanganan seperti biasa, atau pengajuan bisa wajib pajaknya, bisa kuasa, konsultan maupun kuasa khusus. Ya. Kemudian ingat yang terakhir, wajib pajak harus membayar 50% dari pajak terutang, tetapi ini sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada wajib membayar. Dulu wajib membayar 50%. Sekarang sudah tidak ada. Oke. Permohonan banding. Permohonan banding hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak. Saran saya ke kalian, jika nanti berkesempatan sudah bisa offline, kuliah offline, atau kalian berkesempatan sekitar Jakarta, ya, kalau sudah bulan puasa ini berakhir, ini karena pengadilan kalau nggak salah reses nanti minggu depan tuh juga sampai dengan masa pandemi habis Lebaran tuh reses mereka. Anda sekali-kali berjalan-jalan ke pengadilan pajak, ya, berjalan-jalan ke pengadilan pajak gitu untuk melihat itu. Karena di sana banyak kompetitor Anda juga melakukan riset segala macam. Dari Atmajaya, Trisakti, UI, segala macam, mereka ke sana belajar. Anda sebagai nanti penetap yang menerbitkan penetapan tidak belajar ke sana. Di situ Anda perlu belajar ke sana. Oke. Pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Ingat, tingkat pertama dan terakhir. Kalau pengadilan umum kan adalah pengadilan tinggi, ya kan, pengadilan negeri segala macam, naik, ya. Tapi kalau pengadilan pajak satu-satunya, pertama dan terakhir. Segala keputusan pengadilan pajak dianggap ingkrah, dianggap sudah ini, kecuali wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ya. Oke. Proses penyelesaian banding. Pertama adalah persiapan. Persiapan apa? Wajib pajak mengajukan permohonan banding hanya ke pengadilan pajak, ya, hanya pengadilan pajak. Kemudian akan timbul surat uraian banding oleh pengadilan pajak, akan dikeluarkan surat uraian banding dan dikirimkan ke terbanding. Ya, terbanding berarti DJP. Pemohon banding adalah wajib pajak. Terbanding akan dikirimin nomor 2 itu surat uraian banding. Setelah surat uraian banding dikirim ke terbanding, terbanding atau kantor pusat dalam hal ini DJP akan membuat surat uraian banding. Ya, mereka akan mengirim dan 3 bulan kemudian akan dikirim ke pengadilan pajak. Jadi istilahnya wajib pajak mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak, di situ ditanyakan, menjelaskan alasan segala macam, oleh pengadilan pajak diresum dan dikirimkan terbanding atau kantor pajak. Kantor pajak akan menanggapin, ini loh, kenapa dulu dikoreksi, kenapa keberatannya ditolak. Dan itu harus 3 bulan sejak dikirim oleh pengadilan pajak, ya. Setelah itu pengadilan pajak akan menerima dan meneruskan salinan uraian banding tadi ke pemohon banding. Pemohon banding itu wajib menerima dari
pengadilan pajak 14 hari sejak diterima. Ya, sejak diterima surat uraian banding oleh terbanding. Wajib pajak dalam hal ini akan membuat tanggapan atau bantahan. Jadi pertama adalah surat menyurat saja, teman-teman. Ya. Nah, kemudian setelah ada bantahan dari wajib pajak atau pemohon banding, surat bantahan tersebut dalam maksimal 30 hari sejak diterima dari pengadilan pajak oleh pemohon banding akan dikirim ke pengadilan pajak. Nah, surat bantahan tadi akan dikirimkan pengadilan pajak atau diteruskan ke pemohon banding. Nah, 14 hari kerja. Nah, disinilah setelah itu sidang berlangsung. Ya, setelah itu sidang berlangsung. Jadi kalau dari keberatan, surat keputusan keberatan 3 bulan Anda mengajukan, setelah mengajukan Anda oleh pengadilan itu tidak akan lama akan dibikinkan oleh pengadilan pajak ke terbanding untuk surat uraian. Kenapa sih dikoreksi? Jadi kurang lebihnya setelah 3 bulan itu biasanya maksimal setelah 3 bulan 4 bulan Anda akan bersidang. Ya, proses sidang banding tetap dilaksanakan walaupun terbanding tidak memberikan surat uraian banding dan atau pemohon banding tidak memberikan surat bantahan. Ini bedanya dengan di keberatan. Walaupun dikirimkan surat uraian banding, kantor pusat tidak menanggapin, itu tidak apa-apa. Sidang tetap dilanjut. Begitu juga kalau kantor pusat menanggapi surat uraian banding tadi, wajib pajak tidak menyampaikan bantahan, itu tidak apa-apa. Sidang tetap dilaksanakan. Hanya nanti hakim akan melihat bukti-bukti, mempelajari bukti-bukti. Ya, biasanya hakim akan bertanya, kenapa kemarin nggak diuraikan di surat uraian banding? Kalau ke pemohon banding, kenapa kemarin nggak dibantah? Kan sudah ada di permohonan itu. Kenapa baru bantah sekarang? Otomatis pemohon banding harus menjelaskan, mohon maaf yang mulia, pada waktu itu kami belum cukup bukti. Kalau belum cukup bukti, ya minimal dikirim tanggapan dulu, itu dikejar sama pengadilan. Sama seperti pemohon banding. Kenapa tidak membuat surat uraian banding? Kan sudah disampaikan pertanyaan, mohon maaf yang mulia, kebetulan pegawainya mutasi bla bla. Mutasi memang tidak ada pejabat penggantinya. Repot. Susah dan Anda harus jawab, dan di sana Anda nggak boleh manggil hakim Pak, manggilnya yang mulia. Di situ yang mulia, jadi raja beliau tuh. Di situ. Makanya kalau insya Allah sudah pandemi berakhir, pengadilan pajak mengizinkan kalian melihat langsung ke Jakarta ya teman-teman. Kalau enggak ke Surabaya, selain Jakarta ada Surabaya pengadilan pajak. Majelisnya banyak, ada majelis 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Dan seru kalau sudah di situ. Ya terakhir saya waktu itu sidang saya sebagai kantor pusat atas Coca-Cola pada waktu itu, saya sebagai pemeriksanya Coca-Cola. Seru gitu ketemu sama mereka. Kadang orang luarnya ternyata nggak bisa speak Indonesia, kan di sidang harus bahasa Indonesia, diminta penerjemah. Lah penerjemah itu yang repotnya harus penerjemah bersumpah, ya kan? Ya nggak? Harus bersumpah. Nah itu ternyata oleh wajib pajak atau pemohon banding itu tidak ada, sehingga kami dari kantor pusat, mohon maaf yang mulia, harusnya penerjemah adalah penerjemah yang tersumpah. Ini belum ada, sidang ditunda lama lagi gitu. Seru. Jadi pokoknya kita nyari-nyari kesalahan aja intinya gitu. Nyari-nyari kesalahan, saling menjatuhkan gitu. Pada saat di luar akhirnya ngopi lagi. Biasanya ketemu di sebelah pengadilan pajak itu ada Starbucks, ngopi lagi, habis ngopi berantem lagi besok minggu depannya gitu. Biasanya sidang 3 mingguan, teman-teman. 3 mingguan. 3 minggu sekali sidang. Gitu. Makanya kalau kalian sebagai pemeriksa pajak itu jangan pernah menghapus file-file Anda.
sampai dengan 5 tahun. Ya, sampai dengan 5 tahun. Biasanya yang saya lakukan dulu, file-file saya scan. Ya, saya scan. Kalau di-scan lebih aman kan? Lebih aman. Kemudian saya taruh di hard disk eksternal atau saya taruh di Google Drive. Gitu. Karena suatu ketika akan diminta untuk pengadilan pajak menunjukkan bukti-bukti itu. Misalnya kita mengkoreksi atas biaya promosi nih, ternyata biaya promosinya tidak sehubungan dengan usaha. Pada waktu itu saya ngoreksi biaya promosinya Coca-Cola karena tidak sehubungan usaha. Kenapa? Karena dia ternyata mempromosikan di TV luar negeri dan mereknya tidak ada di merek Indonesia gitu loh. Gitu. Padahal itu untuk konsumsi di Indonesia, marketing di Indonesia, kenapa ternyata bekerja sama dengan TV luar negeri dan barangnya yang dipromosikan tidak di Indonesia. Saya menemukan kontrak itu, saya menemukan cuplikan iklan itu, ya saya scan ini, gitu. Di situ teman-teman. Jadi kalian wajib membuat suatu arsip sendiri nanti kalau kalian jadi pemeriksa ataupun kalian sebagai AR, ya. Atau bisa jadi kalau kalian nanti penelaah keberatan, kalian wajib itu. Gitu. Oke. Ini proses penyelesaian banding. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Ya, tadi kan permohonan ya. Persidangan. Pemohon dapat menghadiri sidang atas kehendaknya sendiri, kecuali dipanggil hakim dengan alasan yang jelas, dan dapat memberitahukan kepada ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Jadi dia hadir atas kehendak sendiri, bisa datang ke sana, tetapi bisa juga dipanggil oleh hakim, ya. Tapi terbanding wajib, ingat, terbanding wajib. Istilahnya kalau dalam hal ini, kalau sidang tuh tersangkanya wajib lah kurang lebihnya. Tersangkanya itu wajib, kehadiran tersangka wajib atau terbanding ini wajib ya. Kalau dapat itu berarti bisa hadir bisa enggak, ya, bisa dikuasakan, bisa juga tidak perlu hadir. Tetapi terbanding wajib. Oke. Kemudian pemeriksaan itu biasanya pemeriksaan biasa dan pemeriksaan cepat. Ada biasa, ada cepat. Kalau biasa itu biasanya adalah terdiri dari 3 hakim dengan 1 hakim ketua. Kalau pemeriksaan cepat atau hukum acara cepat itu 1 hakim. Biasanya terhadap sengketa pajak tertentu, salah tulis atau hitung, atau sengketa yang bukan kewenangan pengadilan pajak. Jadi biasanya yang sidang cepat itu sidang misalkan karena salah tulis hitung, karena bunganya harusnya menurut kita 15 bulan, menurut kantor pajak 17 bulan, itu kan sengketa. Itu sidang cepat itu namanya. 1 hakim udah cukup. Gitu. Jadi kadang, dan sidang itu biasanya teman-teman, panitera akan mengatur itu urut abjad. Jadi kalau Anda sebagai perwakilan terbanding dari kantor pusat dan nama perusahaan Anda yang Anda tanganin PT, misalkan PT Yonex, berarti artinya Anda wah habis makan siang nih, gitu. Tapi kalau PT Aqua misalkan, oh itu biasa jadi jam 9, jam 10 harus sudah ready Anda, gitu. Nah, itu yang paling malas, jujur paling malas nungguin sidang. Karena kadang sidang kan kita nggak tahu sidang sebelumnya itu lebih cepat apa enggak, gitu loh. Gitu. Saya jujur sebagai konsultan pernah terlewat. Saya udah sampai di sana, saya tunggu di Starbucks, anggota saya suruh standby di sana, junior. Nanti kalau sudah sidang si ini kasih tahu biar kami berangkat, tapi dia lupa. Sehingga kita ke sana sidangnya ternyata udah selesai, kita dianggap nggak hadir. Ya udah, sama marah-marahin. Habis lah itu junior itu satu, mau nggak mau kan. Dan nanti kan sama klien repot kami. Kita menjelaskan ke klien repot. Ini gimana Pak kok sidangnya bisa lewat? Oh nggak apa-apa Bu, baru sidang pertama masih boleh kok. Dan kita kehadiran kita tidak wajib kok gitu. Ya udahlah ngecap segala macam lah. Ujungnya tetap aja disalahin sama kantor lah ya. Gitu. Itu. Oke, proses penyelesaian terkait pembuktian. Nah, pembuktian ini yang paling penting.
biasanya nanti pada waktu sidang ada namanya uji bukti. Oleh hakim akhirnya akan diputuskan, oh sengketanya sengketa bukti ya. Ya udah ke ruang sebelah, nanti uji bukti, 3 minggu lagi datang setelah uji bukti rekon. Ya, uji bukti. Ya. Nah, pembuktian memerlukan paling sedikit 2 alat bukti. Ingat, 2 alat bukti. Alat bukti apa aja? Ada 5. Nanti kalian bisa mempelajari sendiri. Cari apa beda alat bukti, ada beda barang bukti. SPT, SPT itu kayak barang bukti. Laporan keuangan itu barang bukti. Dia bisa menjadi alat bukti jika dibunyikan. Istilahnya gitu dalam bahasa hukum. Laporan keuangan itu nggak bisa bunyi, karena dia surat kertas. Asumsi ada wajib pajak punya 2 laporan keuangan. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa salah satu laporan keuangan ini salah atau palsu, atau mereka punya pembukuan ganda? Itu Anda wajib manggil pembuat laporan keuangan itu, manggil wajib pajak. Disitulah Anda sampaikan, oh ini surat keterangannya, itulah surat keterangan. Nah, alat bukti ada 5, ya, alat bukti: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Ya, jadi kalau saksi itu nanti berarti kita akan panggil-panggil, misalkan bertransaksi PTA dengan PTB, berarti kita misalkan sengketanya PTA, kita akan panggil PTB. Jadi tidak terbatas. Terbanding maupun pemohon banding bisa meminta dihadirkannya saksi. Gitu. Yang paling banyak sengketa itu adalah saat ini adalah pajak masukan. Oke, saya minta tolong pendapat kalian. Pajak masukan. PTA bertransaksi dengan PTB. Sekarang sudah ada e-faktur. PTA membeli barang dari PTB. Dan barang itu memang sehubungan dengan usaha. Misalkan PTA industri garmen, dia membeli kain ke PTB. Dua-duanya PKP. Pada waktu membeli kain, PTA membayar 100 plus 10 PPN ke PTB. Benar kan gitu? Dia bayar 110. 100 harga kainnya, 10 PPN-nya. Dia mendapatkan faktur dari PTB. Oleh PTA, faktur tadi akan jadi kredit pajak kan? Pajak masukan. Oleh PTB menjadi pajak keluaran. Ternyata PTB tidak lapor SPT-nya. Tidak lapor SPT-nya. Sehingga PTA tidak oleh pemeriksa pajak tidak diizinkan atau pajak masukan yang 10 tadi dikoreksi dengan alasan PTB sebagai penjual tidak menyetor dan melaporkan pajak keluarannya. Oke, saya izin bertanya, mohon dibantu Mbak Dede suaranya. Menurut Mbak Dede bagaimana itu? Apakah tindakan pemeriksa itu sudah tepat mengkoreksi pajak masukan PTA yang padahal dia pada waktu beli sudah ditambahin unsur PPN, dia betul-betul bisa membuktikan dia membayar 110 ke PTB. Menurut Mbak Dede bagaimana? Kalau Mbak Dede di posisi itu. Izin Pak, kalau menurut saya sih pemeriksanya sudah benar, karena salah satu syarat untuk bisa dijadikan PPN masukan bagi PTA itu adalah lawan transaksinya harus melaporkan SPT-nya. Begitu Pak. Harus melaporkan? Iya. Ada dasar hukumnya nggak? Sepertinya ada, tapi saya agak lupa Pak. Nah itu, nanti kalau kalian di pengadilan ditanya kayak gitu tuh. Makanya dikuatin nanti di dasar hukum. Oke, Mas Vigo, menurut Mas Vigo bagaimana? Apakah pemeriksanya sudah tepat mengkoreksi? Kalau saya sebagai hakim, kenapa? Sama seperti Dede, Pak. Iya. Kenapa? Karena memang harus harus dilaporkan SPT-nya, Pak. Dilaporkan. Iya, Pak, oleh lawan transaksi.
Ada yang punya pendapat sebaliknya? Pemeriksaannya kurang tepat? Ada? Tidak apa-apa. Mbak Kesia, bagaimana menurut Mbak Kesia? Menurut saya, Pak, kalau untuk syarat pajak masukan dapat dikreditkan itu ada 2. Yang pertama itu tercantum dalam faktur pajak lengkap. Yang kedua itu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi tidak ada syarat yang mewajibkan harus ada ketentuan laporan dari pihak lawan transaksi gitu, Pak. Oke. Ya, berarti boleh ya, sepanjang sehubungan dengan usaha dan memang sudah dicantumkan di faktur. Oke. Mas Iqbal, coba Mas Iqbal Rifai, menurut Mas Iqbal Rifai apa? Kalau saya kayak Didi sama Vigo sih, Pak, lebih ke tidak boleh pajak yang PTA tadi. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Inilah yang disebut pidana pajak. PTB itu mencuri uang negara. Ya. Pemungutan atau pemotongan itu kan kayak salah satu bentuk cara negara mengambil uang pajak ya. Kalian dikasih kewenangan untuk motong pajak atau mungut pajak orang lain. Kalau PPSL 21 motong atas gaji. Kalau PPN mungut. Dan wajib pajak si A sudah dipungut sama PTB. Ya, berarti wajib pajak A tidak salah karena dia udah bayar 10. Ya enggak? Fakturnya tidak salah, fakturnya tidak cacat. Barangnya sehubungan dengan usaha. Jadi semua klausul pengkreditan boleh. Yang jadi masalah PTB ternyata tidak store dan lapor. Kesalahan di PTB. Dia ngambil uang negara, teman-teman. Ya enggak? Seharusnya kan dia menyetorkan itu ke negara. Ya enggak? Misalkan dia enggak punya pajak masukan, berarti kan pajak keluaran dia 10, pajak masukan 0, saat itu dia harus setor 10. Setor dan lapor. Ternyata dia tidak store dan lapor. Berarti dia mencuri uang negara. Itu yang penyidik-penyidik jalan pada waktu itu. Mereka ngambil uang negara, karena notabene ini uang negara. Begitu juga pasal 21. Pasal 21 kalau Anda itu kan dipotong, gaji Anda dipotong tuh. Tapi ternyata tidak distorkan ke negara. Bendaharawannya pasti akan dipidanakan juga di situ. Nah, sebetulnya inilah yang disebut tanggung renten. Ya, tanggung renten dalam bahasa hukum. Sebetulnya kasihan PTA. Tidak ada kesalahan dia. Dia PKP, lawannya PKP. Dia beli di PPN-in, dia setor. Dia udah transfer 110. Masa gara-gara yang satu rekanan tidak melaporkan, dia tidak bisa mengkreditkan? Jangan sampai kesalahan orang lain, dia yang kena. Tetapi memang kadang dalam hukum positif, pemeriksa pajak tidak bisa menerima hal itu. Pemeriksa pajak ya. Itulah kenapa di pengadilan biasanya akan dibantu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berlaku Omnibus Law. Omnibus Law itu akhirnya jika PTB tadi diperiksa, akhirnya ditetapkan pajaknya, atas penetapan itu jika disetor pajaknya itu PTA boleh mengkreditkan. Sekarang, jadi PTA memang biasanya pemeriksa pajak kalau hal itu terjadi tidak berani untuk menerima. Nanti aja deh Pak dibanding, insya Allah kalau dibanding diterima itu karena kesalahan bukan Anda. Tapi memang hukum positifnya bisa karena memang uang itu belum masuk ke negara, teman-teman ya. Uang itu belum masuk negara. Dia kan minta uangnya ke negara. 10 itu kan minta uang ya, pajak masukan kan minta uang ke negara. Uangnya memang sudah dibayarkan, seakan-akan dibayarkan untuk negara oleh PTB, tapi belum dibayarkan oleh PTB. Jadi negara belum, oh kamu belum punya, aku belum punya utang sama kamu. Karena utangmu
masih dipending sama si PTB. Oleh karena itu negara akan memeriksa PTB. Setelah PTB diperiksa, pajaknya ditagih, barulah PTA bisa mengkreditkan. Hanya dulu masalahnya undang-undang itu pajak masukan yang hasil penetapan itu tidak boleh dikreditkan. Sekarang boleh. Sekarang boleh dengan Omnibus Law. Dulu nggak boleh tuh. Itu. Ya. Jadi ini yang kadang terjadi sidang cepat. Biasanya pengadilan pajak, loh kesalahannya siapa? Kesalahan PTB. Ya udah PTB yang disanksi, bukan PTA. PTA sudah bayar kan? PPN-nya udah PT. Kalau gitu negara nagih ke PTB gitu loh. Jangan sampai PTA disalahkan kan gitu. Itu saja sih. Banyak kejadian nanti fakta-fakta di lapangan tuh akan beda dengan di kampus teman-teman di situ ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke, proses penyelesaian banding tadi sebelum ke situ kita merefresh file dari dosen koordinator. Wait, saya close dulu. Mas Ahmad Bukhari tadi udah hadir ya? Halo Pak. Sudah ya? Mas Yusril udah hadir juga, Mas Yusril? Hadir, Pak. Oke. Saya close dulu ya, biar enak dulu kalian. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan atas slide tadi? Silakan sambil saya buka file berikutnya. Izin bertanya. Halo, saya terdengar. Oke, sebut namanya Mas. 3 Ahmad Bukhari, Pak. Ahmad Bukhari. Oke, silakan Mas. Halo Pak. Halo, terdengar? Agak kresek Mas. Saya tulis saja Pak di chat. Bentar ya, saya baca dulu. Kenapa ini komputer saya? Mas Ahmad Bukhari, halo, suara mana? Halo Pak. Chatnya nggak ada juga. Coba bersuara aja nggak apa-apa. Coba kenapa? Kalau misalkan dalam pemeriksaan Pak, ketika semua akhir, pembahasan akhir, kemudian si WP ini telah menyetujui atau telah sejumlah utang pajak yang akan dibayarkannya Pak. Untuk melanjutkannya ke keberatan. Nah, setelah itu kan Pak, sudah ada utang pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan yang disetujui oleh wajib pajak. Nah, setelah itu wajib pajak sendiri setelah ada tanggapan serta dalam pembahasan akhir, wajib pajak itu menemukan hal baru, maksudnya menemukan temuan baru bahwa yang harusnya disetujui itu lebih kecil atau ya Pak, yang disetujui itu lebih kecil dibandingkan yang pertama Pak, waktu pembahasan akhir. Oke. Nah, apakah itu juga mempengaruhi ke pembayaran utang pajak yang harus dibayarkan untuk melanjutkan ke keberatan atau tidak Pak? Nah kemudian semisal dia itu sudah surat keberatan itu sesuai dengan apa yang disetujui di SPUH Pak. Dan SPAP. Jika terjadi hal seperti itu, apakah kita sebagai wajib pajak akan membuat dua surat keberatan Pak? Surat keberatan pertama, kemudian surat keberatan perbaikan begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Dalam proses pemeriksaan, kalian pemeriksaan sudah sampai bab apa? Sudah sampai SPAP belum? Kayaknya belum Pak. Oke. Jadi loncat ya. Inilah kenapa saya sangat, mohon maaf, sangat tidak
menyukai kurikulum yang sekarang urut-urutannya harusnya itu pemeriksaan itu jangan bersamaan dengan proses upaya hukum. Ya enggak? Jadi saya menjelaskan ke kalian itu jadinya rancu gitu loh, teman-teman. Gitu. Nah, oke. Terkait pemeriksaan itu prosesnya nanti kalian bisa baca PMK 17. Setelah SPHP diterima oleh wajib pajak itu dikasih waktu 7 hari dan bisa diperpanjang 3 hari, jadi maksimal 10 hari kerja. Ingat 10 hari kerja sejak disampaikannya SPHP tersebut ke wajib pajak. Ya, saya sebut disampaikannya, kenapa? Karena ada yang menganggap sejak diterima, padahal daripada silang sengketa, mending sama-sama, apple to apple. Kalau wajib pajak lapor, SPT lihat pos itu nanti dianggap disampaikan tanggal pos, ya sama seperti gitu. Kantor pajak juga pada saat ngeposkan dianggap diterima oleh wajib pajak. Saya selalu mengambil jalan tengah di situ. Jadi kemudian wajib pajak akan nyampein tanggapan, ya tertulis dan akan diundang untuk melakukan pembahasan. Undangan, ada undangan. Beda dengan SPUH tadi. Kalau SPUH langsung menanggapin dan ngundang. Ya. Kalau ini enggak, menanggapi dulu, nanti dipelajari oleh pemeriksa pajak, akan habis itu diundang. Jadi nanti urut-urutannya kayak gitu. Nah, pada saat undangan itu kita menyebutnya closing conference. Ya. Penutupan. Nah, pada saat itu akan dibikinkan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, risalah pembahasan hasil pemeriksaan, dan ikhtisar. Jadi sudah di-log di situ, Mas Ahmad Bukhari. Di-log di situ. Tidak ada tiba-tiba wajib pajak awalnya setuju 70, besoknya tiba-tiba setuju 50. Tidak bisa. SKP terbit atas satu risalah, atas satu ikhtisar. Kalau memang yang 70 dia masih nggak setuju, ya jangan tanda tanganin dulu. Minta waktu, saya tambahin alat bukti lagi, Pak. Saya tambahin keterangan lagi, Pak. Minta waktu 1-2 hari. Karena semua apapun yang keluar dari hasil closing conference itu, itulah yang nantinya akan tertuang dalam surat ketetapan pajak. Jadi tidak ada yang disetujui semula 70 menjadi 30. Tidak ada itu. Otomatis dia wajib bayarnya ya 70-nya itu. Gitu. Nanti kalian akan nyambung jika pemeriksaan pajak sudah nyampe bab di SPHP, teman-teman, ya. Tuh. Di situ Anda pada waktu menurut KPP angka SKP-nya 100, menurut wajib pajak 70, itu oke. Yang disetujui kami 70, KPP tetap 100. Berarti ketetapannya akan keluar surat ketetapan pajak 100, wajib pajak akan setuju hanya 70. Artinya yang 70 itu Anda wajib bayar jika Anda mau mengajukan keberatan. Ingat, kalau Anda nggak bayar, keberatan Anda nggak akan diproses, akan ditolak secara formal. Nah, bagaimana Pak kalau WP-nya tidak setuju 70, itu sebetulnya setujunya 30? Ya nanti tuangkan di keberatan. Anda tetap wajib bayar 70, tetapi pada saat keberatan Anda boleh. Kami tidak setuju misalkan atas penetapan 100, menurut kami harusnya 30, itu boleh. Ya, tidak dilarang. Ingat itu boleh tidak dilarang. Yang jadi masalah adalah biar keberatan Anda diproses, Anda wajib membayar yang Anda setujui pada waktu pembahasan akhir. Ingat ya, Mas Ahmad Bukhari dan teman-teman, hasil penetapan pajak 100, Anda setujunya 70, ya Anda bayar 70 dulu, itu baru diproses. Walaupun nanti pada saat keberatan, ternyata Anda hitung lagi, Anda punya bukti baru lagi, oh ternyata bukan 70, oh 30, ya Anda tuangkan 30-nya itu nggak apa-apa di keberatan. Sampai di pengadilan juga 30. Nanti yang dianggap 30 paling akan ditanya oleh majelis hakim, kenapa dulu kamu nggak setujunya kok bukan yang ini?
Tapi setujunya kenapa 70, kenapa enggak 30? Ya tinggal sampaikan aja. Pada saat itu kami belum cukup bukti yang mulia. Kan gitu. Ya. Makanya pada saat keberatan bisa berkurang juga. Kan ketetapannya bisa berkurang. Karena Anda bisa menemukan bukti lagi baru. Gitu loh. Itu. Oke? Kurang lebih begitu Mas Ahmad Bukhari. Ya. Nanti akan nyambung jika Anda belajar ke pemeriksaan. Halo, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, kembali ke ini. Banding tadi. Lanjutin banding ya. Oke, banding. Inilah yang tempo hari saya sampaikan. SKPKB Anda 100. Anda setujunya 30. Berarti Anda pada waktu mau mengajukan keberatan wajib bayar 30 juta. Ingat, wajib bayar. Nah, kemudian ternyata diperiksa, diteliti nih sama penelaah keberatan. Ternyata SKP-nya bukan 100. Ternyata 80. Berarti sisanya berapa nih yang harus dilunasi? Kalau Anda setuju, berhenti di keberatan. Sisanya 50. Bukan 100 dikurangi 30, tetapi keputusan keberatannya 80, Anda sudah bayar 30, makanya 50 yang wajib Anda lunasi. Ditambah nanti bunga. Maka dari itulah beberapa wajib pajak sebaiknya kalau mengajukan keberatan, kalau bagusnya dibayar saja. Karena nanti tidak ada bunga, karena bunga itu akan dihitung sejak dibayarkan. Ya, sejak dibayarkan ya. Oke. Nah, kemudian dia mengajukan banding nih. Ingat, pada saat mengajukan banding tidak ada syarat harus membayar yang 50 tadi. Nah, ternyata pada waktu banding turun lagi, bukan 80, jadi 65. Berarti atas keputusan banding dan Anda menyetujui nih. Berarti yang Anda wajib bayar berapa? 65 dikurangi 30 yang sudah Anda bayar pertama. Sisa 35 ditambah sanksi bunga, sanksi denda 100%, sehingga 70. Hitung-hitungan 30 tambah 70 sama 100. Kenapa enggak waktu pemeriksaan aja diberhentiin dulu gitu kan? Ya kadang kayak gitu, teman-teman. Tetapi jangan pernah berpikir begitu. Anda pikir, oh kalau gitu selesai pemeriksaan. Mohon maaf, kadang ada beberapa wajib pajak, terutama Eropa, Amerika, Jepang, mereka kalau sudah merasa benar, biar 1 sen saja mereka akan perjuangkan. Ya, karena itu integritas mereka, seakan-akan profesional. Waktu Oke, cukup ya untuk materi bandingnya. Kita beralih ke materi gugatan. Masih cukup. Ada waktu sekitar 40 menit, kita kembali ke gugatan ya. Gugatan itu adalah salah satu bentuk upaya hukum ke pengadilan pajak. Ya. Ini saya baca. Sorry, saya taruh dulu di atas. Oke. Objek gugatan. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, yaitu adalah terkait surat paksa, surat perintah membayar pajak, atau pengumuman lelang. Itu bisa diajukan gugatan. Bisa juga atas keputusan pencegahan. Ya, jadi cegah tangkal, imigrasi itu kan. Dan keputusan terkait pelaksanaan keputusan perpajakan selain pasal 25. Pasal 25 yang di atas tadi. Dan penerbitan SKP atau surat keputusan keberatan yang tidak sesuai prosedur. Contoh penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur. Apa? Ada yang bisa? Coba sebutkan kira-kira. Contoh penerbitan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan keberatan yang tidak sesuai prosedur. Jadi di sini yang disengketakan atau dijadikan objek gugatan adalah
prosedurnya. Bisa dibantu Mas Nabil Muhammad, kira-kira apa? Penerbitan SKP atau SK keberatan yang tidak sesuai prosedur? Mungkin syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Contohnya aja, contohnya yang bahasa gampang ya. Oke, bisa Mas Nabil, coba dibantu Mbak Amirah Eno. Contoh, Mungkin ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pak. sorry, kenapa? Mungkin tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, bisa itu. Ada lagi yang paling gampang sekali. Izin, Pak. Oke, siapa namanya? Sebut. Yusril, Pak, absen 30. Oke, Mas Yusril, absen 30, silakan. Nah, mungkin saya di jangka waktu penerbitan SKP atau SK keberatan, Pak. Yes, itu paling gampang ya. Contoh paling gampang, Anda tuh jangan jauh-jauh. Pemeriksaan, jadi gini, salah satu penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur adalah contohnya, kalau Anda wajib pajak mengajukan SKP LB, SPT-nya LB itu kan 1 tahun sejak permohonan restitusi harus keluar ketetapan kan? Benar nggak? Ternyata baru keluar ketetapan bulan ke-13. Nah, itu berarti SKP-nya tidak sesuai prosedur. Itu wajib pajak boleh mengajukan gugatan. Ya. Karena setiap pemeriksaan harus ditutup dengan surat ketetapan pajak. Tidak mungkin langsung dikeluarin ini. Tetapi yang sebagusnya adalah kalau kayak gitu wajib kantor pajak harus mengakui keluarnya tetap SKPLB karena sudah lewat dari 12 bulan. Tetapi kadang terjadi kantor pajak tidak menerbitkan SKPLB penuh. Misalkan wajib pajak mohon 100, tetapi walaupun sudah lewat waktu diterbitkan 90, itu salah. Nah, itu wajib pajak bisa gugat. Ini salah loh. Undang-undang bicara bahwa 1 tahun sejak permohonan harus dikembalikan, kalau enggak diterima penuh. Gitu. Begitu juga keberatan. 1 tahun sejak permohonan kan harus ada keputusan. Ternyata keputusannya keluar ini kan tadi dibilang berarti dianggap diterima sepenuhnya gitu. Oke. Gugatan hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak. Ya, dulu Badan Peradilan Pajak, sekarang Pengadilan Pajak. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau penyanderaan? Jadi kadang ada wajib pajak setelah sita lelang sandera dia tidak setuju tuh, dia gugat tuh. Kalau itu sudah pidana umum, jatuhnya ke pengadilan negeri. Ya, di situ ada 2 sengketa. PPSP, Anda udah belajar PPSP kan, penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, salah satu bentuknya adalah pelaksanaan penyanderaan, itu biasanya ke pengadilan negeri. Oke. Kalian belajar PPSP semester berapa? Semester 3, Pak. Semester 3 ya. Oke. Bisa minta tolong nggak bagaimana kalau Anda sebagai jurusita, Mas Tunjung nih, Anda jurusita nih, Anda menagih ke toko yang mohon maaf etnis Tionghoa nih, mau menyampaikan surat pak sita nih, ya sita. Menurut Anda silat dan menyegel, kan nanti Anda berhak menyegel dengan di situ. Anda akan melakukan hal apa sehingga wajib pajak menurut Anda bakal mau membayar? Apa yang Anda sita? Kan sita ada beberapa dilarang tuh. Kebutuhan hidup, kemudian kasur, baju, ya kan? Ada beberapa kan? Masih ingat ya? Yang nggak boleh disita beberapa untuk kehidupan. Itu. Mas Tunjung, kira-kira apa? Kalau Anda ke toko Chinese, sita, kira-kira ada jurus sita, Anda bakal melakukan menyita apa atau menyegel apa? Kira-kira apa? Menurut saya mungkin yang pertama
mengikuti prosedur dulu Pak, kayak menyampaikan maksud tujuan sama itu menunjukkan kartu identitas, terus untuk yang asetnya yang disegel mungkin Ya, satu aja aset yang Anda sita atau segel yang bakal membuat dia pasti mau bayar. Ayo, kira-kira apa? rekeningnya mungkin Pak. Itu kan blokir. Rekening koran bukan segel, nggak bisa. Buku tabungan disegel nggak ada gunanya. Kalau rekening koran diblokir. Apa, ayo. Bisa dibantu Mbak Siti Nurfaizah? Kira-kira apa? Kalau saya mungkin mobilnya, Pak. Mobil. Mobil, dia bisa gugat tuh. Itu bukan mobil saya, STNK-nya atas nama anak saya atau tetangga saya atau apa. Ayo. Tokonya, Pak. Hah? Mbak Caroline, nah Kristi coba apa? Kira-kira. Mungkin bangunan sih Pak. Kalau bisa bangunan tokonya gitu. Kalau memang itu bangunan punya dia. Oke. Kalau itu dia punya penyewa mungkin rumah. Nggak bisa deh. Oke. Nih, saya kasih contoh paling gampang, tapi jangan dilakukan nanti ya. Ini teman saya yang jurusita tuh. Dia akan ngambil, mohon maaf, atau akan menyegel tempat abu jenazah keluarga mereka. Di situ mereka pasti langsung bayar katanya. Banyak Pak, caranya gitu Pak Yazid. Kami bawa itu, kami pura-pura nggak tahu itu. Kita kirain barang berharga, kan keramik Cina kan berharga tuh, ya nggak? Saya pura-pura nggak tahu Pak. Saya deketin, mau ini barang mahal nih keramik, ini bisa dijual nih, aset nih, ya udah pura-pura aja. Akhirnya karena itu abu jasad orang tuanya mereka mau bayar. Kurang ajar teman saya itu. Ya itu aja, intermezzo saja teman-teman. Oke. Ini kemudian gugatan, syarat pengajuan gugatan. Bedanya keberatan, banding, dan gugatan adalah kalau gugatan itu langsung bisa ke pengadilan, nggak usah kanwil segala macam untuk mengajukan tindakan hukum, langsung ke pengadilan pajak atau pengadilan negeri. Ya. Syaratnya diajukan langsung dalam bahasa Indonesia ke pengadilan pajak. Jangka waktunya adalah 14 hari sejak pelaksanaan penagihan jika penagihan, tetapi itu tidak mengikat jika masa pandemi seperti segala macam ini. Perpanjangan jangka waktu 14 hari terhitung sejak berakhirnya di luar kekuasaan, jadi bisa bertambah. Ya, dan terhadap satu pelaksanaan penagihan diajukan satu gugatan. Ya. Jadi gugatan itu biasanya atas tindakan penagihan. Ya, ingat PPSP, Undang-Undang PPSP ya. Jadi tidak usah melalui kanwil, tidak usah lagi langsung ke pengadilan. Saya nggak setuju tindakan penagihan ini, alasannya ini. Tuh. Itu. Oke. Jangka waktu gugatan atas surat paksa, atas surat perintah membayar pajak, atau pengumuman lelang 14 hari. Masing-masing semuanya 14 hari. Anda sudah disita dan sudah diumumkan lelang, Anda masih bisa mengajukan gugatan. Jika gugatan Anda diterima, nggak jadi barang Anda dilelang. Jika DJP tetap memaksakan lelang, itu bisa pidana itu DJP nantinya. Ya, oke. Itu 14 hari teman-teman. 14 hari di sini berarti 14 hari kalender ya. Kalau nggak disebutkan dengan lain berarti kalender. Oke. Karakteristik yang diajukan gugatan itu diajukan oleh penggugat, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum. Penggugat itu berarti orangnya langsung. Ahli waris jika ya itulah meninggal atau apa. Seorang pengurus jika dia suatu usaha entitas atau kuasa hukum. Dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak, kemudian dihapus dari daftar sengketa dengan syarat
penetapan ketua. Jadi pada saat gugatan diajukan itu Anda bisa mencabut. Oh ternyata DJP udah nggak salah nih, ya udah Anda cabut. Ya, tetapi bila belum sidang, ya itu oleh hakim ketua. Nah, tapi kalau sudah terlanjur sidang harus melalui putusan majelis. Putusan majelis itu berarti ada penetapannya. Surat keputusan. Kalau penetapan ketua hanya 1 orang aja ya. Jika sebelum sidang. Tetapi ingat, sekali Anda mencabut tidak bisa diajukan lagi. Ya. Ini yang jadi masalah. Tindakan gugatan tidak menunda atau menghalangi penagihan dan kewajiban perpajakan. Nah, ini yang kadang jadi sengketa tentang tindakan tidak menunda atau menghalangi penagihan dan kewajiban pajak. Salah satu bentuk penagihan aktif itu adalah sampai dengan sita lelang. Ya nggak teman-teman? Nah, ternyata menurut DJP tidak menghalangi itu. Tetapi wajib pajak bisa menyengketakan. Oleh karena itu, harus ada permohonan dari pengadilan pajak dan dikabulkan. Ya. Jadi tolong jangan dilelang dulu. DJP nggak salah lelang, tetapi jika dia mohon dan ada putusan dari pengadilan pajak dan dikabulkan, lelang, sita, segala macam tindakan penagihan aktif tadi yang dilindungi dengan Undang-Undang PPSP itu harus ditunda. Ya, oke. Dan sama seperti keputusan banding, keputusan pengadilan pajak merupakan keputusan akhir atau ingkrah. Ya, mempunyai keputusan kecuali dia mengajukan peninjauan kembali ke MA. Jadi gugatan jika tidak setuju masih bisa mengajukan peninjauan kembali ke MA. Jadi yang bisa diajukan ke MA keputusan banding yaitu oleh majelis dan keputusan keberatan itu bisa peninjauan kembali. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Atas gugatan itu, jika dikabulkan, WP dapat meminta pemulihan nama baik dan ganti rugi. Misalkan Anda ternyata disandera, Anda disita, ini, Anda bisa minta pemulihan nama baik ya. Kalau penyanderaan kan rehabilitasi namanya. Kalau ya bisa minta itu. Kenapa? Karena nama Anda kan dicemarkan kan. Pengusaha PTA disandera karena tidak membayar utang pajak. Ternyata Anda gugat dan menang, wajib pajak kantor pajak wajib memberikan ganti rugi. Ya, maksimal 5 juta sih. Kalau disandera maksimal 100.000 per hari. Cuma masalahnya bukan itu, masalahnya adalah rehabilitasi atau nama baik. Kredibilitas itu penting buat orang-orang pengusaha itu. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini materi itu sudah selesai. Kita akan lanjutkan. Alurnya sudah. Peninjauan kembali. Oke, mohon silakan. izin bertanya, Pak. Jangan, siapa? Saya CD nomor absen 2. Oke, masih Pak Sidi, silakan. Terkait dengan gugatan, Pak, kan dari pengumuman lelang ke pelaksanaan lelang sendiri itu jangka waktunya 14 hari. Terus jangka waktu pengajuan gugatan juga 14 hari. Nah, ini bukannya kayak memberi kesempatan buat WP misalnya dia itu yakin ada prosedur yang kurang tepat saat pengumuman lelang, jadi dia ingin mengajukan gugatan. Nah, karena pelaksanaan lelangnya 14 hari, dia misalnya sengaja di hari ke-14 itu baru lapor dan ternyata sudah terlanjur lelang. Nah, ini bukannya agak berisiko ya, Pak? Ya, masalahnya itu kan permohonan itu kan belum berarti diterima, Mas. Iya, Pak. Surat tanda terima dari pengadilan. Ya enggak. Gugatan itu Anda akan tercantum sebagai gugatan jika sudah tercantum di pengadilan pajak. Sidang gugatan Anda. Jadi permohonan gugatan itu dapat Anda
kalau sudah dianggap diterima, itu akan diarsipkan di pengadilan pajak. Gugatan atau banding akan diarsipkan, itu diberikan namanya adalah seperti nomor gugatan, nomor banding Anda. Ya, kalau baru diterima oleh panitra, baru diterima oleh administrasi dari sekretariat pengadilan pajak atas materi gugatan atau banding, itu belum. Nanti akan tercantum nomor sidang Anda, ya. Nomor sidang gugatan Anda itu berarti diyakinin memang berarti materi gugatan saya diterima sehingga akan bersidang gitu. Jadi kalau Anda memajukan tanggal 14 ya kesalahan kita saja, kesalahan wajib pajak. Jadi DJP nggak salah, sudah lelangnya di situ. Nah, itu kan makanya dari situ kan kesalahan kita kadang kan memepet-mepetkan di situ ya, teman-teman ya. Itulah makanya harapannya jangan di hari ke-14 kalau memang mengajukan gugatan ya, let's say hari ke-10 sehingga hari ke-11 12 mendapatkan ternyata gugatan saya formalnya diterima oleh pengadilan nih, sudah dapat nomor gugatan nih. Segera ajukan penundaan lelang. Kan gitu. Ya enggak? Sehingga bisa sidang cepat, sehingga gugatannya menghentikan lelang Anda di situ. Itu ya nantinya bermain-main sama waktu. Bisa jadi pihak DJP ya kami belum dapat pemberitahuan karena hari ke-14 Anda baru submit. Nanti kalau wajib pajak bilang, tapi kan udah masuk, berarti Anda belum boleh. Lah, mana buktinya bahwa Anda memasukkan gugatan ini tanda terima dari pengadilan. Klarifikasi pengadilan, ya itu baru tanda terima, belum masuk sebagai gugatan, karena belum melalui penelitian formal. Kan gitu. Sama seperti SPT. SPT Anda lapor April, itu nanti AR akan teliti tuh, dianggap lengkap apa enggak, kan gitu ya. Kalau enggak kan dibalikin. Itu. Kalaupun sudah, nanti akan dilengkapin sampai dengan Juni. Kalau enggak dianggap tidak disampaikan secara lengkap. Gitu. Begitu Mas Agus Sidi. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, jadi memang harus, itulah yang saya berikan, peninjauan kembali, itu harusnya memang di semester 6, betul. Pemeriksaan itu sebetulnya harusnya di semester 5, sehingga biar nyambung. Ya enggak? Nyambung gitu loh. Selain itu, kalau pemeriksaan di semester 6 itu nggak menarik menurut saya, karena pemeriksaan itu sebetulnya adalah ekstra effort-nya kantor pajak, itu adalah tindakan terakhir upaya hukum KPP untuk menagih pajak, sehingga harusnya menurut saya kalau semester 5 harusnya malah 2 semester, karena nanti bukan terkait formal saja, tapi seperti teknik-teknik pemeriksaan. Semester 6 boleh dilanjutkan, tapi teknik-teknik pemeriksaan. Kan gitu loh. Ya enggak? Jadi formalnya di semester 5, semester 6 masuk ke substansi materi. Misalkan pemeriksaan atas yang lagi. Pemeriksaan untuk wajib pajak orang pribadi, itu akan beda treatmentnya dengan pemeriksaan wajib pajak badan. Pemeriksaan wajib pajak yang grup beda dengan pemeriksaan wajib pajak yang tunggal. Oke. Ada yang mau tanya lagi selain Mas Agus Sidi? Silakan. Silakan. Siapa namanya? Ahmad, Pak. Oke, silakan. Saya masih bingung Pak, antara perbedaan antara gugatan sama Undang-Undang KUP pasal 36 Pak. Kan di pasal 1D itu sebenarnya kesalahan prosedur ya Pak, yang adanya hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang tidak sesuai. Nah, bedanya di situ apa ya Pak? Maksudnya apakah ini cuma opsi untuk wajib pajak ataukah memang ada perbedaan secara spesifik ya Pak? Ya. Jadi gini, pasal 36 ayat 1 huruf D itu adalah sesuatu dasar hukum bahwa pemeriksaan itu harus melalui pembahasan akhir. Jika pembahasan akhir tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan itu akan cacat hukum.
Cacat hukum, teman-teman. Cacat hukum. Ada kasus, kebetulan salah satu partner dari kami, Megan, dia langsung ngajuin gugatan. Dia menggugat SKP-nya. SKP-nya ini cacat. SKP ini cacat karena keluar dari produk hukum pemeriksaan yang cacat. Ya, yaitu tidak melalui pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sehingga harusnya dibatalkan demi hukum. Ini kasus real ini. Di tempat saya kalah di pengadilan. Kalah di pengadilan. Karena pendapat majelis adalah SKP terbit itu bukan dari hasil pemeriksaan. Angka SKP terbit itu adalah hasil dari laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung pemeriksa. Yang harus Anda gugat adalah nota hitung pemeriksa. Ya, sehingga kalah. Akhirnya karena kalah di pengadilan, balik lagi ke dia memakai pasal pembatalan atau penghapusan sanksi. Nah, kasus lain yang saya pegang, kebetulan saya belum join di sini, kasus yang lain hampir sama, saya melalui proses keberatan dulu. Saya keberatan atas produk hukum ini. Karena produk hukum ini tidak melalui pemeriksaan yang benar. Ya. Sekarang sidang masih berlangsung. Jadi keberatan kami ditolak. Dianggap pemeriksaannya sudah tepat, walaupun kita jelaskan bahwa definisi pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah yang sampai dengan ditandatanganin. Nah, jadi wajib pajak itu bisa mengambil upaya hukum keberatan dulu baru gugat, atau bisa dia fast track langsung gugat. Gitu loh. Itu. Dia tinggal melihat bahasa hukum mana yang mau dipakai, Mas Ahmad Bukhari. Jadi di situ untuk yang saya keberatan dan sekarang banding belum selesai, belum putus. Kalau yang saya langsung banding dengan menggugat produk hukum itu sudah putus dan kami kalah. Sehingga kita memakai pasal minta pembatalan dan penghapusan sanksi. Di situ. Makanya dalam mensikapi suatu aturan ternyata harus hati-hati karena memang SKP itu keluar, kalau Anda membaca SKP itu bukan dari hasil pemeriksaan tapi dari laporan hasil pemeriksaan, kata hakim. Itu laporan hasil pemeriksaan itu adalah hasil dari pemeriksaan. Berarti yang Anda harus gugat bukan SKP-nya tapi pemeriksaannya. Beda ya, SKP-nya nggak cacat. Sudah benar angka menurut pemeriksa, menurut BP udah benar. Ini kata majelis, yang salah adalah pemeriksaannya. Jadi Anda harusnya menggugat pemeriksaannya. Itu jadi pelajaran buat kita. Akhirnya kita nggak ngajukan gugatan langsung untuk kasus yang itu. Akhirnya kita banding, kita keberatan dulu. Memang nggak tricky. Harus baca baik-baik aturan. Biasanya nanti Anda, makanya kalau Anda bekerja, mau jadi pemeriksa, penelaah keberatan, AR, ataupun pelaksana, sering-sering baca putusan pengadilan, sering-sering update aturan, karena memang di situ nanti aspek hukumnya berjalan. Pajak nggak bisa dijauh-jauhkan dari hukum, karena Anda bicara undang-undang, ya nggak? Beda dengan accounting, PSAK saja dia, gitu. Situ. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan sebelum kita masuk kembali. Mohon izin bertanya. Ya, Mbak Firsta, silakan. Firsta, mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengapa pengajuan untuk pelaksanaan penyanderaan itu diajukannya ke pengadilan negeri, sedangkan yang lainnya itu di pengadilan pajak. Kenapa enggak langsung ke pengadilan pajak gitu, Pak? Ada tertentu nggak, Pak? Oke. Oke, terima kasih. Pengadilan pajak hanya
membicarakan terkait sengketa pajak, ya. Dalam bahasa ini penyanderaan itu sudah melalui pintu pengadilan negeri. Kenapa? Karena sudah melalui salah satu institusi penegak hukum lain. Karena begitu disandera, itu kan dititipkan di kepolisian ya nggak? Di situ. Dan selain itu, yang bisa merehabilitasi, menuntut rehabilitasi bukan pengadilan pajak, ya, itu pengadilan umum. Yang bisa memaksa DJP untuk meminta maaf, itu pengadilan umum. Pengadilan pajak tidak bisa meminta wajib kantor pajak minta maaf. Misalkan Anda meriksa, Anda salah, banding kalah, kamu harus minta maaf. Salah satu keputusan majelis meminta maaf kepada PT Coca-Cola karena salah menetapkan pajak. Tidak ada. Tidak ada hal itu. Yang bisa adalah pengadilan umum yang bisa memaksa. Dengan kuasanya memaksa itu. Itulah kenapa dalam penyanderaan, karena pada saat Anda menyandera, Anda melibatkan institusi penegak hukum lain. Ornamen penegak hukum selain ornamen penegak hukum ya kejaksaan, kepolisian, kehakiman, kan gitu, ya enggak? Nah, sementara di sini kan kalian kalau mau menyandera itu harus mendapatkan surat izin dari kejaksaan juga. Salah satu menyandera itu, ya. Karena itu kan upaya hukum menyandera itu kan menahan hak pribadi orang lain ya, membatasin gitu. Nah, itu harus ada putusan itu. Sama seperti pada waktu Anda memblokir, harus ada surat izin dari Kementerian Keuangan dan bank itu. Sama seperti Anda mencegah cekal, harus dari Direktur Imigrasi. Karena melibatkan institusi-institusi lain, itulah makanya harus melalui pengadilan umum, karena yang bisa memaksa kita jika kita salah untuk meminta maaf hanya institusi umum, gitu ya. Itu kurang lebih bahasanya, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Oke, saya lanjutkan ya, tinggal sedikit materinya ya. Terlihat nggak share-nya? Saya udah share-nya, terlihat belum? Terlihat, Pak. Oke, peninjauan kembali ya. Peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali. Itu hanya bisa diajukan di Mahkamah Agung. Anda bisa mengajukan peninjauan kembali jika putusan pengadilan didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan bukti yang dinyatakan palsu. Jadi walaupun setelah keputusan banding keluar, Anda mencari-cari tahu nih, oh ternyata ada alat buktinya yang palsu nih, oh ada bersekongkol nih dengan pengadilan, entah dari wajib pajak atau entah dari ini, Anda bisa PK. Begitu juga dari kantor pajak bisa PK. Gitu. Oke. Kemudian bisa juga Anda PK jika terdapat bukti baru yang penting dan bersifat menentukan. Ingat, menentukan. Yang apabila diketahui pada persidangan di pengadilan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Ambil contoh, misalnya pada waktu awal ada suatu dispute terkait kontrak, misalkan gaji nih, gaji ekspat nih. Sampai dengan terakhir tidak ditemukan bukti nih. Nah, ternyata pada waktu akhir ekspatnya datang, karena dibutuhkan itu datang, dia bawa nih, ini kontrak saya. Nah, ini kontrak saya. Tapi udah keputusan bandingnya udah keluar. Itu bisa PK, misalkan. Nah, kemudian bila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Nah, itu. Yang agak-agak tinggi bahasanya. Saya nggak terlalu konsen di PK, nanti kalian itu kemungkinan nggak banyak keluar PK ujiannya. Oke. Terus apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Jadi Anda mengajukan banding 5 poin misalkan, ternyata baru diputus 4 poin. Yang 1 poinnya itu belum putus, Anda bisa PK. Terlewat misalkan
itu kan tidak bisa mengajukan banding lagi. Nah, itu. Dari DJP boleh, dari wajib pajak boleh, tergantung mana yang mengajukan PK. Gitu. Kemudian yang terakhir, bila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ingat, peraturan perundang-undangan di sini bukan cuma undang-undang pajak, ya. Undang-undang bukan undang-undang pajak. Oke, undang-undang pada saat di situ berlaku semuanya, undang-undang Persero, undang-undang segala macam lah. Berlaku kalau ketenaga kerjaan, ketenaga kerjaan dan lain-lain. 5 hal inilah yang menjadikan alasan Anda dari wajib pajak maupun dari KPP bisa mengajukan peninjauan kembali. Di proses peninjauan kembali bisa Anda lihat, Anda pelajarin sendiri nanti, itu sudah ada alurnya. Dan saya nggak terlalu rekomendasikan karena kayaknya nggak pembahasan terakhir kemarin nggak sampai peninjauan kembali untuk ujiannya, tapi Anda sekedar tahu saja kata dari dosen koordinator. Itu aja. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Silakan. Ini kayaknya Mas Ahmad Bukhari harus dibatasi maksimal 1 hari 2 ya. Nanti poin Anda saya kurangin kalau lebih dari 2 itu. Kalau dalam dunia konsultan, itu ada minute of meeting. Saya dibayar dari tiap kali saya jawab. Anda bertanya, silakan Mas. Silakan. Karena memang ada orang yang mendingan bertanya, ada orang yang nggak mau bertanya, dan banyak dari kalian itu jujur bertanya setelah kuliah ini, WA saya untuk saya jawab, ada beberapa. Jadi kalau memang Anda malu bertanya, nggak apa-apa, nge-WA atau tulis saja di chat, nanti kan saya baca, ya, nggak apa-apa. Kan ada orang yang malu tampil tuh. Kalau Mas Ahmad Bukhari mah kayaknya nggak punya malu untuk tampil. Silakan Mas. Ya, Pak, saya izin konfirmasi dulu Pak. Kalau misalkan apa benar Pak, kalau misalkan di pengadilan pajak atau di banding gitu Pak, jika ada bukti yang ditunjukkan oleh WP namun tidak ditampilkan pada saat pemeriksaan ataupun pada saat proses pengurusan keberatan, apakah bukti tersebut tetap diperhitungkan atau tidak? Ya. Apakah diperhitungkan atau tidak? Ya. Oke, seperti saya sampaikan Mas, pengadilan pajak itu lepas dari kantor pajak ya, dan di sana hakim digambarkan yang tutup mata tadi. Jadi semua alat bukti diterima. Paling hanya ditanya aja sama majelis, kenapa sih pada waktu pemeriksaan nggak disampaikan? Itu aja. Tetapi majelis akan tetap mempertimbangkan, ya. Majelis akan mempertimbangkan sepanjang seperti saya sampaikan tadi terpenuhi 2 alat bukti, ya. Pengadilan pajak terpenuhi 2 alat bukti. Oleh karena itu kalau kalian meriksa, pastikan, ingat saya sampaikan pastikan, kalau wajib pajak 1 bulan tidak meminjamkan dokumen, Anda bikin berita acara tidak disampaikan dokumen. Kedua, pastikan Anda minjamnya jelas. Misalkan Anda minjam rekening koran, Anda cuma minjam rekening koran. Kan Anda nggak tahu rekening koran yang mana. Ya nggak? Misalkan rekening koran 5, ternyata wajib pajak punya 7. Yang 7 itu ternyata rekening untuk yang lain. Untuk rekening bayar-bayar. Gitu. Jadi ada namanya ada namanya ayat silang lah antara rekening itu. Rekening penampung misalkan, itu bisa kan itu. Kemudian misalkan Anda meriksa, kemudian Anda menetapkan misalkan penjualan aset yang untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan misalkan, kan itu oleh Anda dihitung tuh, dihitungnya berapa lah, Anda memakai menerka-nerka atau memakai nilai buku, itu salah. Harusnya wajib pajak ternyata punya nilai buku.
wajib pajak menjualnya 100 juta misalkan. Menurut orang enggak ini nilainya 200 juta. Nah, Anda tapi nggak punya dasar 200 juta. Oh, saya punya dasar. Dasarnya apa? Nilai bukunya. Nilai buku 200. Loh, ya bisa kalah Anda karena mereka punya kantor jasa penilai profesional kan KJPP atau teman-teman penilai PPP appraisal. Oh, walaupun nilai bukunya 100 tapi ternyata setelah dihitung ternyata bangunannya nggak seperti sebenarnya nilainya 100, ternyata cuma 100 saja bukan 200. Kalah bisa jadi. Karena alat bukti yang diperhitungkan tuh di pengadilan tuh semuanya diperhitungkan dan dari pihak ketiga yang paling penting. Makanya seperti saya sampaikan suatu itu dibunyikan istilahnya gitu. Anda bilang wajib pajak punya 3 laporan keuangan, tapi Anda tidak membunyikan itu. Cara bunyikannya gimana? Panggil auditornya. Apakah Anda pernah mengaudit perusahaan ini pada tahun ini? Iya. Apakah ini hasil laporan audit Anda? Iya. Panggil auditor berikutnya. Apakah Anda pernah mengaudit WP ini tahun ini? Iya. Apakah ini hasil? Ya. Oh, kan kebukti. Tapi kalau tiga-tiganya tidak ada ini, itu kan bisa jadi cuma tulisan saja kan, ya enggak? Di situ Mas. Jadi di pengadilan pajak semua pembuktian berlaku, pembuktiannya bebas di sana itu pasal pembuktian di sana bebas. Itu yang susahnya, makanya kalau sampai sengketanya ke pengadilan, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. kenapa DJP banyak kalahnya? Karena banyak akhirnya dilibatkan dengan undang-undang yang lain itu. Oke. Terima kasih. Masih ada lagi yang tanya? Masih ada 2 menit. Jika nggak ada, mari kita tutup kuliah hari ini. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Saya absen 29 Pak. Mengenai Oke. slide banding tadi sih Pak. Tadi kan ada proses persiapan Pak buat penyelesaian banding. Nah itu dikatakan terbanding tuh atau DJP itu harus menyampaikan surat uraian banding kan Pak. Itu ada keterangannya 3 bulan sejak dikirim. Lalu dari si pemohon itu 14 hari sejak diterima. Nah itu kenapa kok ada perbedaan timeline dari sejak diterima atau sejak dikirim gitu Pak? Oke, saya coba buka slide-nya dulu Mas ya. Banding ya tadi ya. Slide-nya banding mana? Alur. Ini ya Mas, yang ini. Iya Pak, yang itu Pak. Oke. Yang ditanyakan adalah kenapa terbanding dikasih waktu maksimal 3 bulan sejak dikirim untuk membalas permohonan uraian banding kan? Gitu ya? Iya Pak, kenapa Pak timeline-nya ada yang sejak dikirim lalu ada yang sejak diterima gitu Pak? Oke. Jadi di sini di garis kuning nomor 2 itu pengadilan setelah menerima permohonan banding dari pemohon banding itu akan mengirimkan surat tersebut, meneruskan surat tersebut ke terbanding untuk dibantah, istilahnya bantahan. Ya, bantahan itu wajib ditanggapi ya, wajib ditanggapi 30 bulan sejak dikirim oleh pengadilan pajak. Misalkan nih, Anda mengajukan permohonan banding tanggal 1 Januari, kemudian 1 Februari pengadilan pajak mengirim surat tersebut ke terbanding. Ya.
Berarti 3 bulannya kan berarti Februari, Maret, April. Bulan Mei, Februari, Maret, April. Bulan Mei itu harus sudah di-submit, atau akhir Maret itu harus ada submit. Februari, Maret, April, Maret, akhir April, atau minggu ketiga, bulan ketiga. Terbanding wajib menanggapi dan dikirim ke pengadilan pajak. Kemudian surat itu oleh pengadilan pajak akan dikirimkan, ya, dikirimkan ke kantor pemohon banding maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya surat tersebut oleh pengadilan pajak. Ambil contoh tadi diterima akhir April oleh perbanding, berarti tanggal 14 Mei harus sudah dikirim ke pemohon banding. Dan pemohon banding pun sama, akan menanggapi dalam tempo 30 hari. Nah, di sini bedanya kenapa 3 bulan, yang satu 30 hari, kesannya nggak fair ya. Memang kesannya nggak fair. Kenapa? Karena ibaratnya yang bermohon itu pasti sudah menguraikan pasal-pasalnya banyak. Ya. Oleh karena itulah kenapa terbanding itu punya waktu 3 bulan. Selain itu, dalam tempo itu, pemohon banding pun diperkenankan memberikan tambahan bukti ke pengadilan pajak. Ya. Karena apa? Karena nanti bukti itu pelan-pelan akan dikirimkan ke terbanding untuk diteliti, untuk ditelaah mereka. Ya. Nah, itulah kenapa 3 bulan, Mas. Kurang lebih filosofinya di Undang-Undang Pengadilan. Karena orang yang dituntut itu harus punya waktu lebih untuk menjelaskan atas tuntutan itu. Kalau orang yang menuntut, itu kan karena dia dari awal sudah ibaratnya sudah punya pasal yang akan dituntutkannya dia. Tapi orang yang dituntut itu akan kaget. Kenapa dituntut? Oh, ini alasannya. Kurang lebih gitu, Mas saya. Oke. Nanti Anda baca di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nanti kita baca di sub tersendiri karena ini terkait jangka waktu. Dan kenapa 30 hari apa? Karena memang prakteknya begitu. Prakteknya setelah Anda submit, Anda wajib pajak submit ke pengadilan pajak. Pada saat itu memang submit surat, dokumen pendukung, kuasa segala macam, tetapi dokumen pendukung itu bisa Anda susulkan untuk bukti-buktinya, Mas. Itu, oke? Oke deh, terima kasih karena waktunya sudah habis. Mohon maaf, Ketua kelas bisa kita tutup mulai hari ini, silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa agar ilmu yang disampaikan oleh Pak Yazid dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih.